yang kita sebut dengan metafisika. Nah, metafisika itu cabang filsafat yang membahas segala sesuatu di belakang benda-benda fisik. Jadi apakah sesuatu itu bergerak, berubah, hidup, mati, berkembang. Nah, ini di belakang dari sifat-sifat fisik tadi. Nah, terutama yang dibahas adalah mengenai eksistensi dari sesuatu yang di belakang benda fisik. Misalkan ya, kalau yang baru-baru ini banyak ditayangkan di media sosial itu sesuatu yang ada di belakang pohon. Ternyata di belakang pohon, fisiknya pohon gitu ya. Nah, di belakang pohon itu ada sesuatu yang juga bisa dikaji lebih mendalam. Ternyata pohon itu juga mempunyai energi, mempunyai sesuatu yang ada bilang bahwa pohon pun berzikir kepada Allah. Pohon pun itu mengingat kepada penciptanya. Kemudian ada juga yang mempelajari mengenai sesuatu di belakang gunung berapi. Jadi di belakang gunung berapi selalu berkembang cerita-cerita supranatural yang sulit diterima akal, sesuatu yang menceritakan kejadian-kejadian yang di luar akal manusia. Nah, ilmu yang mempelajari hal seperti ini kita sebut metafisika. Sehingga muncul juga banyak hal terkait dengan kemampuan manusia untuk mempertahankan diri dari lingkungannya dengan menggunakan energi atau menggunakan sesuatu di belakang bentuk fisiknya. Jadi bisa juga misalkan orang yang mampu membengkokkan besi dengan pemikirannya. Jadi dia konsentrasi, kemudian dia menggerakkan untuk membengkokkan besi itu melalui apa yang ada di kepalanya, di pikirannya. Kemudian ada juga orang yang mampu istilahnya mengalirkan listrik gitu ya dengan pemikirannya, dengan tubuhnya. Jadi ada sesuatu di belakang fisik yang selama ini dikenal. Kemudian yang berikutnya, epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari mengenai asal-usul, sumber, struktur, metode, dan sah tidaknya suatu pengetahuan, suatu knowledge. Jadi asal-usul. Jadi ini lebih banyak membicarakan mengenai dari mana sih ini, dari mana sih itu ya. Jadi misalkan ilmu yang mempelajari mengenai asal-usul penyakit COVID. Misalkan ya, COVID ini asal-usulnya dari mana? Seberapa pentingnya sih mempelajari asal-usul? Ternyata dengan mempelajari asal-usul ini, kita akan mampu
mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh sesuatu yang sudah diketahui asal-usulnya. Misalkan sekarang ini di Turki terjadi gempa, misalkan gitu ya. Nah, orang yang pertama bertanya itu pasti pusat gempanya ada di mana, korbannya berapa. Nah, pusat gempa ini ada di mana, menjadi asal usul sumber bencananya dari mana. Nah, data dikumpulkan di seluruh dunia sehingga nanti terkumpul suatu basis data tempat-tempat yang menjadi asal mula gempa, misalkan seperti itu. Nah, dengan terkumpulnya basis data itu, maka diusahakan ke depan orang-orang untuk tinggal di wilayah yang jauh dari asal mula gempa, misalkan seperti itu. Jadi risikonya terkurangi dengan mengetahui asal usul. Kemudian selama ini juga orang mempelajari asal mula gempa itu terjadi karena apa sih, gitu ya. Jadi selama ini yang diyakinin adalah karena pergeseran gerak bumi. Nah, mungkin juga nanti akan dipelajari ada nggak gempa yang tidak disebabkan oleh pergeseran gerak bumi atau magma, gempa yang disebabkan oleh hal yang lain, misalkan seperti itu. Nah, ini dipelajari di dalam epistemologi. Yang berikutnya adalah estetika, keindahan. Jadi sesuatu yang mempelajari tentang apakah ini sesuatu ini baik, indah atau tidak indah. Estetika dan etika ini biasanya bertautan. Indah, baik, itu adalah idolanya. Ada sesuatu yang indah tetapi tidak baik. Indah tetapi tidak baik. Misalkan kita menggambar seorang seniman yang mempunyai suara yang indah, merdu, gitu ya, nyanyiannya indah, merdu, tetapi ketika dia menyanyi pada saat orang sedang tertimpa musibah, misalkan. Nah, itu kan indah sih indah, tetapi secara etis nggak etis. Misalkan seperti itu. Ada yang etis, tetapi tidak indah. Misalkan seorang anak memuji ibunya. Indah sih, baik. Tetapi ketika memuji itu di depan publik, misalkan, depan keramaian orang, ya tidak indah gitu. Bagus gitu, tapi tidak indah. Nah, yang paling ideal adalah indah dan baik. Nah, yang paling kita hindari adalah sudah tidak etis, tidak estetis. Nah, ini contohnya terlalu banyak ya, misalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang secara langsung atau tidak langsung, dan orang yang melakukan itu bangga dengan perbuatannya. Ini sudah tidak etis, tidak indah, tidak indah dan tidak baik. Misalkan ya kayak perbuatan korupsi. Korupsi itu juga secara etis jelek, secara etika jelek, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian beda antara etika dan estetika ada di mana? Etika itu terkait dengan moral suatu masyarakat. Tetapi estetika itu terkait dengan indah dan tidak indah yang dianggap oleh suatu masyarakat. Kadang-kadang keindahan itu tidak bisa juga secara generik ya, secara generik itu estetika itu sama. Misalkan kita lihat suku di Afrika, orang yang dikatakan menarik itu kalau rambutnya itu
disampo dengan lumpur, itu lumpurnya sehingga nempel itu. Jadi nempel di rambutnya. Nah, untuk mereka itu adalah indah, tetapi untuk kita mungkin itu nggak indah, gitu ya. Itu estetika. Nah, terus etika. Etika itu mungkin kalau di Barat kita bilang seorang seorang katakanlah pemimpin gitu ya, kita bilang ke pemimpin dengan cara melempar telur busuk, melempar sepatu gitu, mereka nggak mempermasalahkan ya, itu risiko pemimpin gitu. Ya dilempar seperti itu gitu. Tapi mungkin untuk negara seperti Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara itu ya secara etika nggak bagus, jelek gitu ya. Nah, misalkan kita benci kepada pemimpin kita, terus kita ambil telur busuk, kita lempar telur busuk ke dia, misalkan seperti itu. Nah, mungkin di negara Barat hal seperti itu ya, ya wajar-wajar saja, tapi mungkin di negara kita berbeda. Jadi etika dan estetika itu secara umum tidak berlaku sama untuk seluruh bangsa. Jadi ada kriteria-kriteria didasarkan kepada agama, kultur, maupun nilai-nilai setempat. Yang berikutnya itu adalah logika. Nah, logika ini orang matematika ini yang diutamakan adalah berpikir secara logis, menyampaikan segala sesuatunya didasarkan kepada logika. Artinya berpikirnya itu konsisten, lurus, sehingga logika dibangun didasarkan kepada kaidah-kaidah yang pasti gitu ya. Jika P maka Q, maka nilai kebenarannya adalah 1, 2, 3. Dia akan bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Misalnya seperti itu. Nah, itu logika yang dibangun. Sehingga nanti dari implikasi, biimplikasi, ada kuantor, ada silogisme, bagaimana logika itu dibangun. Gitu ya. Tadi etika sudah saya sebutkan. Nah, dari apa yang cabang-cabang ilmu filsafat ini, kita kembangkan ke masalah antara knowledge dan science, antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Loh, apa sih bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Tentu saja kalau pengetahuan itu bisa hanya didasarkan kepada sesuatu hasil pengamatan tanpa pengkajian yang kritis ya. Jadi pengetahuan, misalkan gini, pengetahuan masyarakat mengenai pola musim hujan dan kemarau di Indonesia. Nah, kalau di masyarakat Jawa mereka mengenal musim hujan itu akan dimulai pada saat apa itu mongso. Jadi orang Jawa membuat kriteria kalau musim hujan itu akan dimulai pada saat mongso ke-9. Jadi begitu masuki mangsa ke-9 itu akan hujan. Nah, ternyata itu tidak, itu hanya didasarkan kepada pengamatan, tetapi tidak pernah diuji secara empiris karena terlalu banyak penyimpangan. Misalkan juga kita sering mendengar orang mengatakan kalau tanggal 1 tahun Tionghoa gitu ya, tanggal 1 Imlek itu pasti hujan gitu ya. Itu dasarnya hanya pengetahuan gitu ya. Tapi tidak pernah ada bukti bahwa orang mengkaji itu. Ya hanya kebetulan aja. Jadi ada juga orang yang bilang pengetahuan itu adalah sesuatu yang karena kita mengamati aja gitu ya. Jadi pengamatan, contoh pengamatan, tapi bisa saja nanti pengamatan itu menjadi ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu kan pengamatan yang sudah dilakukan pengujian secara
kritis melalui metode ilmiah dengan cara sistematik, objektif, dan universal. Ilmu pengetahuan. Bisa nggak pengetahuan itu diubah menjadi ilmu pengetahuan? Bisa. Salah satu contohnya begini. Di dalam psikologi, di dalam tes psikologi itu banyak hal dilakukan dengan cara orang mengenali gaya tulisan seseorang. Seseorang disuruh menulis. Nah, dari gaya cara menulisnya, apakah dia miring kanan, miring kiri, lurus, kemudian cara berpindahnya tinta, cara berpindahnya ballpoint, itu menentukan karakter. Nah, itu tadinya hanya didasarkan kepada pengetahuan saja. Biasanya kalau tulisannya begini, biasanya begini. Kalau begini, biasanya begini. Nah, kemudian dilakukan uji coba. Itu ya. Nah, terus yang terbaru itu apa ya? Saya baca di Detik itu ada yang selama ini diyakinin orang yang menyukai musik metal gitu ya, itu cenderung kesehatannya baik. Itu ya. Nah, itu diyakini gitu. Tapi ternyata hasil dari eh, pengujian, diuji coba, dianalisis, ternyata memang ada hubungannya. Orang yang menyukai musik keras itu cenderung kesehatannya lebih baik. Ya, salah satunya karena dengan mendengarkan musik keras, fisik orang tersebut cenderung untuk bergerak. Ya, nah ini menjadi dari pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Ada juga yang teman psikologi itu ada yang mendalami mengenai pengamatan terhadap tanda tangan seseorang. Jadi dia mempelajari itu berasal dari ilmu Cina kuno gitu ya. Tanda tangan itu menunjukkan juga mengenai perilaku orang tersebut. Nah, ternyata ilmu berkembang itu dipelajari sehingga menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan di psikologi. Ternyata dengan mengamati tanda tangan itu psikolog bisa menduga ya, menduga karakter orang tersebut. Misalkan seperti itu. Nah, perbedaan antara ilmu pengetahuan dan pengetahuan seperti apa? Oke, yang pertama ya, tadi secara garis besar saya sampaikan itu. Jadi, kalau pengetahuan itu jarang jarang menjawab atau jarang dilandasi kepada pertanyaan mengapa dan bagaimana atau sebab akibatnya gitu ya. Jadi ya hanya itu aja. Jadi pengetahuan, oke kita mengetahui bahwa ekonomi yang tidak katakanlah pendapatan keluarga yang kurang bagus, kurang tinggi, itu berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan. Misalkan seperti itu ya. Nah, lo kenapa? Ya logikanya aja gitu. Kan kadang-kadang orang yang pendapatannya tidak tinggi cenderung tidak bahagia gitu. Nah, itu adalah pendapat atau pengetahuan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu itu ditanya mengapa dan bagaimana, orang menjawabkannya hanya berdasarkan opini. Nah, kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa ternyata korelasinya sangat lemah antara jumlah kekayaan dan kebahagiaan. Korelasi di Indonesia ya, ini kasus di Indonesia, di 34 provinsi di Indonesia itu menunjukkan bahwa korelasi antara jumlah kekayaan keluarga dengan tingkat kebahagiaan itu tidak signifikan korelasinya. Sementara kalau di negara Eropa Utara, yaitu daerah Finlandia sana, itu korelasinya sangat positif. Tingkat kesejahteraan itu berpengaruh positif terhadap kebahagiaan. Jadi orang yang mempunyai pendapat secara ekonomi pendapatannya tinggi, maka dia cenderung lebih bahagia. Tetapi di Indonesia ternyata enggak.
masa gitu. Kita bisa lihat indeks kebahagiaan ya yang disebar di Indonesia. Contoh realnya adalah Jogja. Jogja itu adalah provinsi dengan tingkat pendapatan terendah. Tetapi ketika diukur tingkat kebahagiaannya dia paling tinggi. Nah itu udah ada satu contoh yang oh ya di tempat lain benar, di sini enggak. Dan itu sifatnya pengetahuan. Nah kalau ilmu pengetahuan itu diperlukan analisis yang sistematik sehingga kita dapat membuat pengetahuan itu menjadi sesuatu yang bisa disampaikan kepada pihak lain itu sesuai dengan prinsip maupun dalil yang disepakati bersama. Gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan berarti harus ada analisis, gitu ya, yang sistematik. Perlu penjelasan yang detail. Jadi ketika misalkan kebahagiaan, apa sih kebahagiaan? Orang hanya misalkan ya secara pengetahuan orang yang mudah ketawa gitu ya, ketawa ya itu mencerminkan bahagia gitu loh. Nah, secara pengetahuan gitu ya, yang mudah ketawa wah dia bahagia gitu. Tapi secara ilmu pengetahuan enggak juga sih gitu. Banyak juga orang yang jarang ketawa tetapi ternyata bahagia hidupnya. Nah, kenapa? Karena ada kajian yang menyimpulkan bahwa ternyata relasi antara ketawa dan kebahagiaan mungkin apa ya secara ilmu pengetahuan perlu kajian yang lebih mendalam. Misalkan seperti itu. Nah, kalau pengetahuan yang berikutnya ya, pengetahuan itu kadang-kadang tidak perlu diberikan penjelasannya. Jadi cukup ya sudah gitu, sudah maksudnya gini, saya nggak tahu apakah sekarang masih berlaku atau enggak ya. Kalau seseorang makan gitu ya, makan sambil berjalan gitu, itu kalau orang dulu cuma bilang bahwa nggak elok gitu loh, makan sambil berjalan gitu. Gitu. Kenapa nggak boleh? Nggak elok aja gitu. Itu karena dia nggak bisa menjelaskan gitu. Nah, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kalau makan sambil berjalan itu berdampak kepada sistem pencernaan orang tersebut. Nah, sehingga pengolahan makanan yang masuk tidak dicerna dengan baik. Karena tidak dicerna dengan baik, maka kemungkinan sampah yang harus dibuang itu banyak tertinggal di dalam tubuh. Nah, ilmu pengetahuan menjelaskan pengetahuan yang sesuatu yang tanpa penjelasan, tapi dengan ilmu pengetahuan bisa dijelaskan. Oh iya, harusnya begini, begini, begini. Jadi banyak juga sesuatu yang selama ini hanya didasari keyakinan, didasari kepada ya faktanya begitu sih. Orang sakit, misalkan eh, sakit ya dulu kan daun kumis kucing itu diyakini membantu mengontrol kesehatan orang yang sakit diabetes itu ya sebelum ada penelitian hanya diyakini seperti itu sehingga ada orang yang meneliti betul tuh daun kumis kucing diteliti betul pengaruhnya terhadap orang yang sakit diabetes. Nah, ternyata memang ada pengaruh signifikan orang yang mengkonsumsi daun kumis kucing terhadap kesehatan diabetesnya. Sehingga muncullah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh konsumsi daun kumis kucing terhadap diabetes. Ada penjelasan di situ. Kenapa? Karena di dalam daun kumis kucing mengandung
yang mampu mengontrol produksi gula darah di dalam tubuh manusia. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada pengetahuan yang bisa dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Tapi ada juga pengetahuan yang sulit untuk dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Ada suatu masyarakat yang meyakini ya kalau kejadian sesuatu itu terjadi, maka akan timbul bencana, misalkan seperti itu. Ini pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan tidak mampu menjelaskan seperti itu. Nah, contohnya aja ya ada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat tradisional kita itu yang mempunyai pantangan di desanya, di kampungnya bahwa oh tidak boleh begini begitu di tempat ini. Kenapa? Kalau itu dilanggar akan timbul bencana gitu. Tapi ilmu pengetahuan belum mampu menjelaskan itu. Nah, kalau nanti mampu menjelaskan itu, ya pengetahuan atau keyakinan itu akan menjadi ilmu pengetahuan yang bisa berlaku secara umum. Karena harus didasarkan kepada teori-teori yang sifatnya apa ya, tidak satu-satunya gitu ya. Harus ada penelitian berikutnya, penelitian sebelumnya gitu yang mendukung itu. Nah, berikutnya adalah mengenai apa yang dimaksud dengan kebenaran. Kebenaran yang di dalam pengetahuan, karena sesuatu itu tidak diuji sistematis ya, kebenaran itu cenderung di dalam pengetahuan ya dianggap tetap benar nih gitu. Jadi dianggap tetap tidak berubah sepanjang waktu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau orang Jawa, petani Jawa ya, bukan orang Jawa, petani Jawa itu menganggap kalau musim hujan itu mulai dari mongso ke-9 gitu ya. Nah itu dari dulu sampai sekarang ya itu dianggap benar, gitu, nggak mengalami perubahan. Kemudian juga masyarakat tradisional kita, Jawa, Sunda, saya nggak tahu ya kalau yang lain, itu juga menganggap bahwa pernikahan pada bulan Suro, bulan Muharram itu cenderung tidak bagus. Gitu. Nah ini dianggap benar gitu sampai hari ini. Meskipun dalil-dalil agama mengatakan enggak, tapi juga itu pengetahuan juga, bukan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kalau nanti ada misalkan ada seseorang yang tertarik mengenai apa benar nih melakukan penelitian, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan di bulan Suro ini enggak bagus, bulan Muharram ini enggak bagus, ini bisa didukung dengan kajian teori, dengan pengujian yang kritis, dengan teori dan kesimpulan yang valid. Nah, sehingga di dalam ilmu pengetahuan, kebenaran itu sifatnya relatif. Bisa saja yang hari ini benar, besok itu menjadi salah. Itu kalau ilmu pengetahuan ya. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus, berubah setiap saat. Ya, jadi contoh ilmu pengetahuan yang berubah setiap saat itu yang paling gampang kita lihat dan kita hadapi sehari-hari adalah teknologi informasi. Teknologi informasi ini perubahannya menjadi luar biasa cepat gitu. Yang hari ini kita anggap benar, jadi besok juga salah karena misalkan bagaimana penggiringan opini. Dulu orang menggiring opini melalui media massa. Sekarang ternyata penggiringan opini tidak harus melalui media massa. Dengan media sosial. Misalkan seperti itu ya. Jadi di dalam ilmu pengetahuan itu kebenaran bersifat relatif, temporer, karena ada perkembangan waktu. Dan ada penelitian yang memperbaharui kebenaran tadi. Jadi kesimpulannya kurang bagus sih gitu. William Gerd itu tahun 50 sampai 60 itu meneliti masyarakat Jawa itu terdiri dari dua kelompok, yaitu Islam santri dan Islam abangan. Gitu. Nah, itu tahun 56. Tapi dalam perkembangan ke sini nggak ada itu.
yang dia maksud abangan itu sudah tidak kontekstual lagi dengan kondisi masyarakat. Islam santri itu yang seperti apa, seperti kalau lihat definisi dari Gert, itu ternyata juga sudah tidak sesuai. Sehingga tidak bisa masyarakat dikelompokkan menjadi dua kutub, hanya santri dan abangan gitu untuk saat ini. Ya, jadi sudah berubah. Jadi kebenaran yang tahun 60 itu diyakini benar gitu, ternyata sekarang sudah nggak benar lagi gitu. Kenapa? Ilmu pengetahuan menunjukkan ada perubahan, pergeseran nilai kebenaran. Nah, yang berikutnya, pengetahuan itu biasanya tidak tunggal pengertian yang dianggap benar di dalam pengetahuan itu tidak tunggal. Mungkin benar untuk si A, mungkin benar untuk si B, tapi tidak benar untuk si C. Itu saya pengetahuan. Ya, misalkan si A itu berdasarkan pengalaman dia punya pengetahuan kalau anak yang telinganya caplang itu biasanya hiperaktif. Si B juga iya pengalaman dia juga seperti itu. Anak yang telinganya caplang itu hiperaktif. Tapi si C enggak. Saya punya anak yang telinganya caplang tapi ternyata nggak hiperaktif. Misalkan seperti itu ya. Jadi pengertiannya tidak tunggal, bisa kebenarannya itu berbeda-beda. Nah, tetapi kalau itu menjadi ilmu pengetahuan setelah dipelajari dengan bukti empiris, dengan kajian teori, dengan penelitian yang mendalam, nah ini pengertian-pengertian yang muncul ya harus disepakati bersama bahwa oh iya satu pengertian gitu sehingga kesimpulannya bisa diberlakukan untuk umum. Nah, seperti tadi saya sebutkan, pengetahuan itu kan hanya dasarnya dari apa ya pengamatan, dari keyakinan. Jadi segala sesuatu yang bisa diraba melalui panca indera. Itu biasanya pengetahuan. Nah, kalau ilmu pengetahuan ya didasarkan kepada metode ilmiah. Metode ilmiah itu seperti apa? Oh, ada teorinya, ada pengujiannya. Ya, jadi ada dasar teorinya ada. Kemudian ada pengujian kritisnya ada, kemudian ada implementasinya seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa. Ini pada metode ilmiah. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi kan bicara tentang epistemologi, ya, Pak, tentang asal-usul pengetahuan. Tadi pagi saya baru lihat gitu, benar-benar tadi pagi gitu, tentang ilmu bumi gitu kan. Dan ilmu bumi itu menurut Bagus Muljadi, seorang asisten profesor di Universitas Nottingham, dia berkata bahwa ilmu bumi itu kalau nggak salah kita perlu belajar dari Kesultanan Jogja gitu atau dari Jawa gitu tentang perkembangan gunung berapi gitu. Kan gunung berapi itu kan seperti yang dilihat itu adalah benda mati gitu. Tapi dari pernyataan beliau gitu kan, yang tadi barusan saya lihat, itu pada dasarnya itu adalah ketika gunung berapi itu mengalami peristiwa apa tektonik atau apa gitu. Dia sebenarnya adalah mirip seperti bernafas gitu. Dan itu membuat lingkungannya menjadi hidup juga sih. Nah itu saya bisa
menghubungkan ini dengan konteks epistemologi gitu. Dari yang tadinya hanya sebuah pengetahuan gitu kan di Kesultanan Jogja gitu kan terkait dengan gunung atau mungkin gunung berapi, dan itu diteliti lebih lanjut oleh orang-orang yang ahli di bidangnya di Inggris tersebut. Kemudian pertanyaan saya tentang epistemologi adalah kenapa di Universitas Negeri Jakarta itu tidak ada sejarah matematika gitu. Ya kan tadi kita bisa bilang kan bahwa asal usul pengetahuan itu penting gitu. Misal terjadi gempa, kita harus mengetahui asal usul gempa itu dari mana. Nah, menurut saya sejarah matematika itu juga penting sih. Dan kenapa itu tidak diadakan? Itu aja sih Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Sebenarnya kalau orang, jadi mungkin karena saya latar belakang saya orang Jogja ya, jadi kalau orang di Jogja itu kan memandang segala sesuatu, lingkungannya itu dari sudut pandang secara fisik maupun non fisik. Jadi ada sudut pandang fisik yang kelihatan dengan panca indera, dan ada yang metafisik yang tadi merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari di belakang dari benda fisik tadi, sehingga menganggap bahwa gunung, sungai itu di samping yang nampak juga ada sesuatu yang tidak nampak. Nah, ini dipelajari. Jadi sebenarnya apakah itu ilmu pengetahuan? Belum merupakan ilmu pengetahuan, belum, tapi menjadi pengetahuan. Mereka tuliskan di dalam buku-buku primbon, dalam buku-buku babat gitu ya, yaitu sesuatu yang baru diyakini kebenarannya, diyakini benar, tapi belum dibuktikan secara empiris. Nah, asal usul itu menjadi penting dalam banyak hal. Ya. Ada pengerjaan bangunan, ini enggak kayak terus. Ya, jadi kalau sejarah matematika saya justru nggak tahu. Kalau di pendidikan matematika itu ada itu dulu sejarah matematika. Saya justru malah nggak tahu kalau sejarah matematika sekarang sudah nggak ada. Tetapi kalau nggak ada pun sebenarnya perubahan perkembangan zaman itu yang mengatakan, yang saya ketika saya sekolah dulu di Prancis, bahwa sejarah matematika itu pengetahuan tapi yang menyenangkan, amusong. Nah, sehingga siswa itu cenderung untuk mencari, membaca sendiri hal-hal yang terkait dengan sejarah matematika. Sehingga kalau Anda lihat, ya jangankan sejarah matematika, sejarah bumi, sejarah dunia pun, generasi sekarang kan cenderung tidak dalam, tidak sampai jauh ya, seperti generasi yang sebelumnya. Generasi yang sebelumnya mempelajari sejarah itu betul-betul tidak hanya kontekstual, tapi bahkan sampai tekstual. Misalkan seperti saya belajar sejarah, saya tahu yang namanya Maria Antoinette itu mengatakan eta semua gitu, itu saya belajar di SMP. Hukum itu saya, itu revolusi Perancis. Jadi saya belajar ketika di SMP dulu, belajar yang namanya revolusi Perancis itu terjadi karena adanya ketidaksetaraan antara kaum bangsawan dan rakyat jelata, sehingga muncul liberté, égalité, fraternité, itu menyebar ke seluruh Eropa, sehingga seluruh Eropa ada perubahan drastis dari monarki menjadi demokrasi. Pelajari. Kemudian di Indonesia saya juga belajar sejarah Indonesia, belajar perang Diponegoro. Itu kenapa Diponegoro angkat senjata? Karena Diponegoro angkat senjata karena tanahnya diambil alih oleh Belanda. Kenapa Patimura angkat senjata? Karena memang kepentingan dia terganggu. Kenapa Imam Bonjol itu menjadi angkat senjata kepada Belanda? Karena kekuasaan dia sebagai imam itu ditentang. Kemudian kenapa pahlawan-pahlawan itu muncul? Nah, itu waktu itu saya belajar. Saya nggak tahu apakah generasi sekarang itu mempelajari
sampai seperti itu, atau cukup yang kontekstual saja, nggak tahu ya. Jadi kalau Anda bertanya kepada generasi saya, ya rata-rata sejarah lebih lebih dalam, karena bahkan kami dulu harus mengingat sampai ke tahun-tahunnya pemberontakan Diponegoro dari 1925 sampai 1930, mulai dari sini gitu. Itu harus hafal gitu ya. Tapi itu yang kami pelajari. Kalau sekarang saya terus terang saya kurang paham mengenai pelajaran sejarah. Tapi kalau kalau asal usul itu penting, ya. Sekarang cuman seberapa banyak kita ingin ada rasa penasaran kita terhadap asal usul itu berpengaruh kepada masa depan. Jadi kan orang mengatakan bahwa sejarah itu bukan mempelajari, bukan untuk masa lalu. Sejarah itu adalah untuk masa depan. Karena dengan belajar dari masa lalu, kita bisa menentukan masa depan. Supaya kalau bahasa bijaknya itu, supaya kita tidak terperosok dalam lubang yang sama. Gitu ya. Nah, itu mengenai sejarah asal-usul ya. Kalau sejarah matematika sebenarnya menarik ya, kalau kita berangkat dari penemuan huruf, penemuan angka, dari hieroglif Yunani, perkembangan dari Yunani, kemudian setelah Yunani berkembang mulai surut, Arab, Islam itu berkembang, Arab Islam berkembang sampai ke Spanyol, puncaknya ada di Baghdad, terus mulai turun, perkembangan Islam turun. Nah, karena kolonialisme, maka berkembanglah ilmu pengetahuan itu di Jerman, Inggris, dan Perancis menjadi 3 kubu. Inggris itu cenderung berbeda daripada Eropa daratan. Jadi ada Eropa daratan yaitu Perancis dan Jerman, dan ada Eropa yaitu Britania. Sehingga ada kubunya, kalau kita bicara secara matematika ya ada kubunya Perancis dan Jerman, yaitu mengenai Lebek, mengenai Bana, mengenai Gauss gitu ya. Itu kontradiktif dengan apa yang dikembangkan oleh Newton. Kenapa? Karena Newton di Inggris. Ada Newton, ada Paul Levy, ada di sana, itu berkembang juga ilmunya, belajar. Itu yang dikembangkan sejajar. Tuh, ya, ada kalau fisikanya di Eropa daratan itu ada Einstein, ya, di Inggris ada Levy, itu berkembang bareng gitu. Tetapi di dalam perkembangannya mana yang memperoleh pengikut lebih banyak, itu yang berkembang lebih baik, itu ya. Nah, kadang-kadang makanya ketika Newton menemukan hukum Newton itu menjadi luar biasa. Padahal Gauss juga menemukan, cuman masalahnya ternyata yang mengikuti pengikutnya Newton lebih banyak daripada pengikutnya Gauss untuk masalah gravitasi. Sehingga yang terkenal adalah hukum Newton gitu ya. Nah, kemudian ketika orang berbicara mengenai teknologi nuklir, ya Marie Curie juga berjalan, di Inggris juga berjalan, ternyata Curie lebih mempunyai pengikut. Bahkan sampai seperti sekarang ya, kalau Anda lihat yang produktif terhadap publikasi adalah negara-negara Amerika Utara. Itu cenderung mempublikasikan pengetahuannya. Ini sejarah kontemporer ya, dibanding dengan negara lain, Eropa ataupun sekarang itu di Asia. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau secara teori, secara publikasi, penelitian ya dari Eropa, dari Amerika itu banyak banget dibanding dengan publikasi yang dihasilkan oleh Cina atau Jepang. Publikasi pengetahuan. Tetapi dalam konteks sehari-hari, teknologi Cina dan Jepang itu sekarang mendominasi kehidupan manusia di seluruh dunia. Tapi publikasinya lebih sedikit daripada yang ada di Eropa, di Amerika. Ya contoh aja ya, sekarang misalkan
Contoh paling sederhana tidak hanya di Indonesia, yang namanya handphone itu ya, yang menguasai adalah produk Cina. Yang namanya mobil itu yang menguasai adalah produk Jepang. Padahal handphone sama mobil itu ditemukan di Amerika dan di Eropa. Tapi publikasi mereka mengenai handphone dan mobil luar biasa besar, banyak. Tapi kenapa produknya yang lebih dominan malah justru yang ada di Asia? Nah, disitulah kadang-kadang publikasi sejarah disampaikan, pengikutnya orang yang tertarik mempelajari sejarah itu seberapa banyak. Itu yang menjadikan sejarah itu menjadi menarik karena tergantung kepada orang yang tertarik, orang yang mempelajari, dan siapa yang menulis. Gitu. Ya. Oke, nah itu sebagai untuk asal usul. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang membicarakan mengenai pengetahuan ya. Pengetahuan bukan ilmu pengetahuan, tapi kita bicara mengenai pengetahuan dulu. Sorry. Nah, pengetahuan itu ada dibedakan menjadi gini. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmu, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan agama. Pengetahuan biasa itu adalah sesuatu yang ya masuk akal gitu aja lah. Masuk akal sih, karena ya mayoritas orang bilangnya itu gitu. Ya, jadi pengetahuan yang biasa-biasa saja lah. Ada sesuatu yang selama ini sudah kita anggap ya biasa gitu. Jadi misalkan ya kalau di Indonesia itu bukan masalah melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, kayak pengetahuan kalau lampu merah itu pengetahuannya kan cuma berhenti. Pengetahuan di kita itu cuma begitu ada lampu merah ya berhenti. Tapi tidak ada pengetahuan, kebiasaan bahwa kalau berhenti itu ya di belakang garis gitu. Kan di Jakarta ini kan itu begitu lampu merah ya berhenti. Berhentinya yang penting berhenti. Ya udah sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Padahal di setiap lampu merah disediakan garis yang orang harusnya berhentinya di belakang garis itu. Kenapa? Karena kalau dia berhenti di depan garis, kalau misalkan ada kendaraan dari lawan arah yang nyelonong, itu faktor untuk ngerem itu masih dimungkinkan. Tetapi ketika kita di depan garis, itu jarak untuk menghindari risiko menjadi lebih kecil. Nah, itu kan kita risiko seperti itu pengetahuan itu ya dianggap biasa-biasa saja sih, gitu ya. Nah, misalkan ada di televisi itu pernah saya melihat uji coba mengenai opini. Jadi ada dua kelompok, ya, kelompok satu orang isinya 39 orang, satu kelompok isinya satu orang. Kemudian di dua kelompok itu ditunjukkan kepada benda yang panjangnya sebenarnya nggak sama. Nampak tidak sama. Itu. Yang bukan yang itu. Ya, mohon maaf. Ditunjukkan kepada suatu papan yang sebenarnya itu nggak lurus, agak bengkok. Gitu ya. Nah, 39 orang itu bilang lurus, 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 lurus. Nah, ternyata orang yang ke-40, meskipun dia sebenarnya melihat itu agak bengkok, dia akhirnya bilang lurus. Nah, ini menjadi pengetahuan biasa. Jadi suatu yang salah, ketika semua orang itu mengatakan itu benar, 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 menjadi benar. Nah, itu satu contoh ya pengetahuan biasa gitu ya. Jadi suatu yang ya diterima apa adanya lah. Kadang-kadang masuk akal, yang penting masuk akal gitu aja. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan ilmu atau sains. Yaitu didasarkan kepada pengamatan,
kemudian ada setelah pengamatan itu ada abstraksi, ada pemikiran yang mendalam gitu ya. Pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan metode yang biasanya selama ini disebut dengan metode ilmiah. Ya. Oke. Nah, menggunakan berbagai metode yang ya untuk agar pengetahuan tadi bisa dikembangkan, diterima oleh semua orang. Berikutnya adalah pengetahuan filsafat yang sudah kita bicarakan panjang lebar ya mengenai filsafat. Spekulatif, kemudian dalam, kritis gitu ya. Nah ini kalau jadi kayak saya nggak tahu ada pernah membaca puisinya Chairil Anwar nggak yang berjudul Aku Ini Adalah Binatang Jalang gitu. Saya nggak tahu generasi Anda apakah pernah membaca itu. Nah, coba kalau membaca itu, Anda di situ ada pemikiran yang luar biasa dalam itu ya, sehingga di situ ada pemikiran kritis. Ada juga yang pemikirannya simple, tidak kritis, sederhana. Jadi aku adalah aku. Ada puisi yang katakanlah gitu ya. Jadi ada yang ketika Chairil Anwar itu tahun 40-an menulis aku adalah binatang yang jalang. Jadi luar biasa. Itu kenapa? Karena itu ada pendalaman yang luar biasa mengenai egonya. Sementara yang generasi berikutnya hanya menulis, aku adalah aku. Kenapa? Karena dia tidak mampu melakukan pendalaman secara kritis. Aku itu siapa? Kenapa? Ya karena tadi terkait dengan pertanyaan filsafat ya kan mengenai aku, mengenai aku ini siapa, mengapa, bagaimana gitu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama ini kebenarannya bersifat mutlak ya, jadi tidak kadang-kadang kan orang mencoba menalarkan agama, tapi kadang-kadang juga mengagamakan nalar. Jadi ada yang menalarkan agama, jadi dalil-dalil agama itu coba dinalarkan. Misalkan, oh iya ya, ternyata kalau kita misalkan kebersihan sebagian dari iman, misalkan dinalarkan gitu. Iya sih, kalau orang itu bersih, orang itu teratur, itu maka dia akan selalu mengingat yang menciptakan yang menciptakan penciptanya. Kenapa? Kalau kita untuk membersihkan sesuatu yang kotor kita menggunakan air, maka kalau dengan air kita akan teringat siapa sih yang menciptakan air, karena air ternyata memberikan sumber kehidupan, misalkan seperti itu. Jadi ada dalil-dalil agama yang coba dinalarkan. Meskipun dalam banyak hal ada dalil-dalil agama yang tidak bisa dinalarkan. Tapi itu wajib mutlak. Ya, jadi ada yang nggak perlu dinalarkan karena memang kalau dinalarkan pun tidak ada manfaatnya gitu. Misalkan kenapa babi itu haram misalkan untuk orang yang muslim. Ada yang mencoba menalarkan, oh iya karena babi itu mengandung cacing pita, kalau dimakan begini ini. Ada yang mencoba menalarkan, tapi penalaran tadi juga tidak akan mengubah kebenaran atau dalil tadi, gitu ya. Nah sehingga kebenaran pengetahuan agama ini ya sifatnya mutlak absolut, wajib diyakini oleh penganutnya tanpa bukti empiris. Sehingga di negara-negara, di masyarakat-masyarakat yang pengetahuan kritisnya kurang berkembang atau dipadamkan untuk berpikir kritis, maka adalah agama ini menjadi doktrin yang paling mudah untuk membuat masyarakat itu seragam, tidak muncul daya kritis. Jadi dengan menggunakan dalil agama,
itu ya udah dimadamkan aja semuanya. Jadi masyarakat itu mudah untuk diseragamkan, gitu ya. Padahal harusnya kalau ada harusnya agama itu berpegang kepada oh ya meskipun kebenaran itu mutlak tapi pemikiran tidak dibatasi. Oke, nah sekarang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang membedakan dengan pengetahuan, kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu punya metodologi tertentu untuk menarik kesimpulan. Apa? Yaitu ada hipotesis, ada teori, ada dalil, ada hukum, ada sifat, ada akibat, dan seterusnya. Kalau data yang terkumpul itu masih belum banyak atau belum cukup, jadi kita baru menyebutnya hipotesis. Jadi kalau di statistik ada yang namanya hipotesis, yaitu sesuatu yang untuk diuji coba. Saya punya hipotesis bahwa mahasiswa yang saya punya hipotesis bahwa mahasiswa itu kalau membaca itu cenderung hanya alinea pertama, kedua. Setelah itu dia cenderung tidak baca. Sehingga hipotesis tadi yang meskipun belum diuji muncul di media sosial. Media sosial itu media yang mencoba menyampaikan segala sesuatu dengan sangat ringkas dan padat. Kenapa? Karena kita cenderung menarik kesimpulan dengan cara yang sederhana. Sehingga kalau kita, masyarakat kita itu cenderung melihat sesuatu dari, kalau apa ya, kita menilai buku itu dari sampulnya doang, tidak membaca isinya. Itu ya, sehingga kadang-kadang kita hanya melihat suatu kejadian sepotong, itu kita mengambil kesimpulan. Nah ini di dalam pengetahuan kalau datanya nggak cukup ya kita anggap sebagai hipotesis atau dugaan, gitu aja. Nah nanti hipotesis ini menjadi kayak sudut pandang ya, menjadi sudut arah kemana kita akan bergerak. Itu ya. Jadi, hipotesisnya mengatakan bahwa jarak tempuh seorang mahasiswa ke kampus itu menentukan prestasi belajarnya, hipotesisnya. Jadi kalau yang rumahnya semakin jauh, maka prestasi belajarnya cenderung kurang bagus. Kenapa? Karena dia capek di jalan. Asumsinya seperti itu misalkan. Nah itu dicoba dengan mencari data. Nah data yang dikumpulkan itu divalidasi. Apakah dia memenuhi kaidah-kaidah untuk menguji data tadi. Nah, kalau dengan statistik, apakah kita akan menggunakan regresi atau yang lain? Apakah data itu memenuhi kaidah dasar? Misalkan, apakah datanya homogen? Apakah datanya linier? Apakah datanya berdistribusi normal? Dan seterusnya. Nah, asumsi-asumsi tadi diuji terhadap data. Cek dulu datanya homogen atau tidak. Cek dulu datanya linier enggak. Cek datanya normal enggak. Kalau iya asumsinya dipenuhi, maka nanti kita uji hipotesis. Hipotesisnya benar atau salah? Berdasarkan data, didasarkan asumsi. Nah, kalau data yang sudah memenuhi asumsi, kemudian diuji untuk menerima atau menolak hipotesis. Nah, kalau itu sesuai dengan apa yang diinginkan, menolak hipotesis, berarti saya bisa mengambil kesimpulan. Oh ya, ternyata jarak tempat tinggal ke kampus tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Berarti hipotesis yang mengatakan jarak tempat tinggal ke kampus mempengaruhi hasil belajar itu tidak benar. Jadi yang benar jarak
dari tempat tinggal ke kampus tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kesimpulannya seperti itu. Itu kita menggunakan perangkat-perangkat yang disusun oleh ilmu pengetahuan. Nah, sehingga untuk membentuk ilmu pengetahuan itu bagaimana? Yaitu ada data yang belum cukup, ya, data belum cukup, hipotesis. Dari hipotesis kita mengumpulkan data sehingga cukup dan bisa divalidasi. Nah, data yang sudah dikumpulkan tadi, yang sudah divalidasi, itu dicek dengan kaidah-kaidah dasar teori yang sudah dibangun untuk memperoleh generalisasi. Kalau data yang terkumpul sesuai dengan hipotesis tadi sudah dites dengan teori-teori yang sudah dibangun, dengan dalil, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah menjadi hukum. Kesimpulannya, ya, gitu ya. Jadi rangkaiannya seperti itu. Kalau Anda nanti ya pada ini akan terjadi ketika Anda menulis tugas akhir nanti untuk menyusun ilmu pengetahuan secara benar metodenya. Ya, jadi Anda misalkan, Pak, saya akan menyusun mengenai kajian teori pengaruh pendapatan terhadap kesadaran menabung. Kenapa? Karena di Indonesia itu meskipun pendapatannya besar, kok masyarakat cenderung kegemaran menabungnya kurang besar. Hipotesis Anda. Nah itu diuji coba. Kemudian nanti sampai pada kesimpulan yang benar yang seperti apa? Apakah besarnya pendapatan berpengaruh terhadap kegemaran menabung? Ternyata tidak, Pak. Nah, kalau tidak, berarti saya sarankan, Pak, untuk mencari penyebab kenapa kesadaran menabung kurang tinggi. Misalkan seperti itu. Ya, untuk tugas akhir Anda. Oke. Bahwa tidak semua ilmu dapat menjadi hukum. Biasanya hukum itu dikenal pada ilmu eksak, yaitu IPA, matematika. Jadi sains ya, yaitu hukum Newton, ada hukum P sama dengan MC kuadrat, hukum kekekalan energi gitu ya, ada hukum kekekalan massa, misalkan seperti itu. Nah, tetapi dalam ilmu sosial biasanya bukan hukum, tapi cuma dianggap sebagai dalil yang kuat lah. Kenapa? Karena bisa saja ini berlaku untuk sebagian besar masyarakat, tapi tidak berlaku untuk sebagian kecil masyarakat. Sehingga tidak bisa menjadi hukum. Jadi cukup menjadi dalil. Jadi dalilnya gini, kan nggak ada hukum yang mengatakan semakin besar kekuasaan, semakin korup. Itu bukan hukum, tapi hanya ya kayak dalil ya, dalil yang diterima. Semakin besar kekuasaan seseorang, akan semakin besar potensi korupsi. Itu makanya disebut dengan dalil, bukan hukum. Oke itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Nah, yaitu mengenai siapa, apa, mengapa, ya. Yaitu tadi ya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi, jadi epistem. Ada yang nulis epistemologi, ada yang nulis epistemologi. Yaitu ontologi seperti pada awal yang saya sampaikan itu pertanyaan mengenai apa, siapa, who, what, gitu ya. Nah, biasanya kalau karya ilmiah yang mungkin Anda bisa jadikan pegangan sampai kapanpun, karya ilmiah itu selalu mengikuti hukum 5W 1H. Ya. Ingat? Ada yang tahu 5W 1H? 5W and 1H apa? 5W 1H. What, when, where, why, AA. how. What, when, where, who, why, how. Ya, itu. Itu menjadi patokan. Tetapi yang biasanya kita cukup 3W 1H. Karena mengenai who, where, untuk beberapa kasus siapa dan di mana, kadang-kadang ya udah itu ada di situ gitu loh. Ketika kita membicarakan misalkan penelitian di Universitas Negeri Jakarta, ya sudah otomatis who-nya langsung kejawab. Gitu ya. Jadi intinya sih 5W 1H untuk kalau kita melakukan hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Setelah ontologi terkait dengan apa dan siapa, epistemologi itu terkait dengan pertanyaan why, bagaimana. Jadi cenderung what, why, and who. What, why, and who. Jadi apa, siapa, gitu ya. Terus bagaimana, mengapa, terus who, untuk apa. Jadi pertanyaannya apa, bagaimana, untuk apa. Ini pertanyaan dasar terkait dengan filsafat yang menjadi penyangga disusunnya pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ontologi. Nah, mungkin ini karena cenderung apanya ya, ontologi dari kata ontos dan logos. Ontos itu being, logos itu logic. Jadi ontologi itu adalah teori of being. Jadi teori tentang eksistensi. Mengenai eksistensi. Nah, eksistensi itu bisa berbentuk jasmani, konkret, tapi bisa juga berbentuk rohani atau abstrak. Konkret itu ukurannya adalah panca indera. Itu ya. Jadi udara itu, kenapa udara itu disebut konkret? Karena bisa dirasakan melalui indera perasa, indera kulit gitu ya. Padahal kalau ada bentuk fisiknya seperti apa kan nggak kelihatan kan? Bau dianggap konkret. Kenapa? Karena hidung kita bisa mencium gitu loh. Padahal kalau orang nanya itu bentuk konkret enggak? Konkret. Kenapa? Karena saya bisa mencium.
gitu ya. Jadi konkretnya itu terkait dengan panca indera kita. Nah, disebut abstrak kalau tidak terkait dengan panca indera. Jadi misalkan bilangan asli 1, 2, 3 gitu. Itu disebut abstrak. Kenapa? Karena tidak ada baunya, nggak ada, rasanya nggak ada, disentuh juga nggak bisa, gitu ya. Panca indera kita tidak bisa untuk mengkonkretkan gitu ya. Nah, dia hanya ada di pikiran. Gitu. Nah, ini disebut abstrak. Jadi beda konkret sama abstrak, yaitu tadi ukurannya panca indera. Nah, kalau terkait dengan ilmu ontologi itu ilmu yang membahas mengenai objek yang bisa ditelaah oleh manusia, oleh akal manusia. Jadi ontologi itu mempersoalkan hakikat kebenaran akan sesuatu. Kebenaran menurut hukum sebab akibat. Jika begini maka begitu, jika begini ya maka begitu. Nah, ini akan berpengaruh sekali. Anda mungkin sekarang belum terlalu terpengaruh dengan pemikiran logika. Nah, tapi dalam tempo ke depan, karena Anda belajar matematika, maka Anda akan cenderung berpikirnya logis. Kalau melihat sesuatu yang nggak logis, Anda kan aneh. Gitu. Anda akan bilang aneh, kenapa? Nggak logis aja. Gitu. Cenderung akan seperti itu. Nah, Katsof membagi ontologi dalam 3 hal, yaitu ontologi bersahaja atau ontologi biasa, gitu ya. Ontologi ya seperti apa adanya lah. Kemudian ontologi kuantitatif dan ontologi kualitatif. Ontologi biasa adalah ya udah yang tadi, sesuatu itu ya seperti apa adanya adalah biasanya seperti ini sih, biasanya seperti ini sih, itu aja sih. Kemudian kalau ontologi kuantitatif dan kualitatif itu akan bertanya mengenai tunggal jamak, apakah gitu ya, apakah dia tunggal, apakah dia jamak, apakah kenyataan ini seperti ini gitu ya, itu terkait dengan ontologi kuantitatif kualitatif. Sedangkan ontologi monistik itu mengenai apakah dia tunggal, apakah dia tidak tunggal, apakah dia beragam, perbedaannya apa, apakah dia homogen, apakah dia heterogen. Jadi di ontologi monistik ini akan melahirkan filsafat mengenai idealisme dan materialisme. Filsafat idealisme itu cenderung segala sesuatu yang ada di apa ya, angan-angan ya. Idealnya ya sebaiknya, jadi lebih idealisme ini lebih cenderung nanti ke estetika dan etika. Sedangkan materialisme itu cenderung ke sesuatu yang mempertanyakan sesuai dengan panca indera. Jadi kalau materialisme ini memang filsafat yang lebih banyak mempertanyakan segala sesuatu didasarkan kepada ukuran panca indera. Nah,
Karena ontologi itu terkait dengan pertanyaan apa dan siapa, maka ada pertanyaan yang sangat dalam ya. Ini mungkin Anda bisa mengenai eksistensi. Eksistensi itu apa sih? Ada itu apa sih? Itu. Bagaimana yang ada? Yang ada itu ada di mana? Jadi kadang-kadang kan pertanyaan ini, pertanyaan orang filsafat itu makanya ada sebagian pendapat yang mengatakan orang yang belajar filsafat itu cenderung ateis. Orang yang belajar filsafat itu cenderung ateis. Kenapa? Karena dia akan yaitu mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Kalau nanti terjawab ada. Nah, adanya itu seperti apa? Adanya itu bagaimana sih? Adanya itu. Terus di mana keberadaan Tuhan? Misalkan seperti itu. Ya. Nah, itulah makanya kalau membaca bukunya Imam Al-Ghazali itu ya salah satu yang membuat orang menjadi ingkar kepada Tuhan itu ya salah satunya adalah filsafat dan logika. Karena dalam banyak kasus tentang ilmu agama itu ya logika nggak bisa masuk. Nah, ontologi yang terkait dengan what is being atau ada itu apa, itu melahirkan aliran monoisme, dualisme, pluralisme, dan agnotisme. Ya, jadi seperti apa penjelasannya? Monoisme itu mengatakan yang ada itu kalau ada ya hanya satu. Yang ada itu merupakan spirit, merupakan roh gitu ya. Jadi ada yang bilang itu monoisme, idealisme. Dan aliran berikutnya adalah aliran dualisme, yaitu menggabungkan antara idealisme dan materialisme. Jadi alam ini terwujud dari dua hal, apa? Yaitu materi dan rohani. Dari badan dan jiwa, badan dan roh. Jadi melihat segala sesuatu didasarkan kepada yin dan yang, hitam putih, positif negatif, gitu ya. Mungkin Anda kenal itu ada yin yang, gitu ya. Ada yang pernah lihat acara mengenai Feng Shui, itu mengkaji segala sesuatu didasarkan kepada positif negatif, aliran dualisme. Nah, tapi ada juga yang tidak melihat sebagai dualisme, tetapi pluralisme, yaitu bahwa manusia itu terdiri dari unsur api, air, tanah, udara. Ini lupa air. Jadi salah satu yang saya nggak tahu, Anda termasuk penggemar kartun Aang the Last Air apa penguasa udara terakhir atau Avatar. Itu kan dia termasuk aliran pluralisme. Jadi dia menganggap bahwa alam ini terdiri atas unsur air, tanah, api, dan udara. Itu ya. Jadi kalau mungkin Anda agak sedikit ini ya Anda lihat di kartun Avatar, Aang the Last Airbender kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu mungkin waktu Anda SD itu film kartun itu. Tapi kalau Anda lihat itu menggambarkan yang nenek moyang kita, orang Indonesia, kalau orang Jawa melihatnya sedulur papat limo pancer.
Jadi sedulur papat limo pancer, 4 itu adalah air, api, tanah, udara, dan kelimanya, 5 pancer itu adalah jiwa. Jadi seorang manusia ini terdiri dari atas 4 unsur fisik, yaitu air, api, tanah, udara, dan 1 non-fisik, jiwa. Itu aliran pluralisme. Nah, ada juga aliran mengenai agnostisisme. Jadi aliran ini menganggap bahwa manusia itu tidak bisa membahas sesuatu yang sifatnya rohani. Jadi dia hanya bisa membahas yang sifatnya itu materi, hakikatnya, gitu ya. Jadi ya tidak ada yang namanya kebenaran mutlak, gitu. Jadi ini cenderung agnostisisme ini cenderung mengingkari eksistensi Tuhan. Jadi cenderung ateis. Ya. Tadi setelah ontologi tadi kan membahas mengenai what is being, ya. Nah, sekarang kita apa itu yang ada itu? Bagaimana yang ada itu? Who is being? Bagaimana yang ada? Ada kadang-kadang pertanyaan, apakah yang ada itu tetap abadi atau berubah-ubah? Nah, misalkan pertanyaan mengenai alam. Apakah alam ini akan tetap selamanya? Bahkan ada yang mengatakan ya, salah satu yang saya juga bertanya-tanya di kepala saya, itu bahwa salah satu yang tetap itu adalah matematika. Jadi ada filsuf yang berpendapat kalau dunia ini nanti kiamat, dunia ini habis, runtuh, matematika itu tidak akan hilang. Sehingga ketika muncul dunia yang baru, maka matematika itu akan muncul lagi. Karena matematika itu bersifat abadi. Jadi ada filsuf yang mengatakan itu, bahwa matematika itu karena benda abstrak, hasil pemikiran manusia, makanya dia bersifat abadi. Jadi tidak terikat kepada eksistensi alam. Jadi kalau bumi ini nanti kiamat, itu, nah, terus tercipta dunia yang baru, maka matematika akan ada, tetap ada. Ada filsuf yang sampai seperti itu. Ya. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ya sesuatu yang ada tadi atau alam ini atau apapun itu adalah sesuatu yang berubah dan bergerak terus gitu. Dia tidak akan pernah tetap seperti awalnya. Nah, kemudian pertanyaan yang ada itu ada di mana? Where is being? Yang ada itu bisa saja dia hanya ada di dalam pikiran, hanya ada di dalam ide, seperti matematika, bilangan asli, adanya hanya di dalam pikiran. Ya. Tapi adanya adikodrati, jadi adanya ya memang dia ada dari awal. Jadi tidak ada pertanyaan memang ada, ya ada gitu. Setu artinya ya sudah gitu. Tuhan itu ada sudah, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi adikodrati itu artinya pertanyaan yang tidak apa ya, yang tidak bisa diikuti pertanyaan yang lain. Tapi bisa juga
Where is being itu karakternya itu universal. Jadi bahwa misalkan apakah di manakah aliran udara misalkan, ya itu universal dari kutub utara kutub selatan mengenai aliran udara itu ya sama. Gitu ya. Ada juga mengenai di mana yang ada itu apakah dia abadi selamanya, abstrak, ya kembali lagi ke pertanyaan bagaimana yang ada tadi. Ada yang dia mengatakan meskipun dia bergerak terus gitu, tapi dia abadi. Ya contohnya adalah pengetahuan manusia tentang matematika. Ada bergerak tapi abadi. Selama manusia masih ada. Oke, saya kira untuk hari ini itu ya. Jadi tugas hari ini untuk Anda adalah menurut Anda apakah matematika itu ada? Menurut Anda? Apakah matematika itu ada? Anda jawab ya mengenai matematika, eksistensi matematika. Silakan ya, Anda googling boleh, menurut pemikiran Anda boleh, silakan Anda tulis mengenai eksistensi matematika. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak, oke, ya. Kalau nggak ada, berarti saya cukupkan sekian ya untuk kuliah hari ini terkait dengan filsafat. Mungkin Anda pusingnya, ini mata kuliahnya kemana-mana ya, karena kita membicarakan filsafat. Di mana-mana filsafat ini ya melihat sesuatu secara mendalam. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu secara mendalam memang jauh lebih sulit daripada kalau kita melihat segala sesuatu secara tidak terlalu detail mendalam gitu ya. Tapi kita bicara mengenai abstraksi dulu. Karena nanti kalau setelah ini Anda kan ada mata kuliah juga pengantar dasar matematika kan? Ada. Ada. Mata kuliah pengantar dasar matematika ada kan? Ada. Ya, ini untuk Anda sambil belajar logika. Jadi dari logika di pengantar dasar matematika di filsafat nanti Anda mulai belajar di situ. Ini belum kita bicara matematika ya, jadi baru belajar apa sih matematika itu. Itu. Saya kira itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya live ya.